Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025. Rencana aksi perubahan. Biodata. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Tempat tanggal lahir Cirebon 20 Agustus 1992. NIP 1992008202024211007. Jabatan Guru kelas 5. Unit kerja SDN Negeri 3 Susukan. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Visinya yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK Kabupaten Cirebon dengan Bapak Bupati yaitu Bapak Imron. Visi SDN Negeri 3 Susukan. Visi: terwujudnya peserta didik yang unggul dalam berprestasi berbasis iptek dan berlandaskan imtak di era globalisasi. Misi: mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, mewujudkan siswa-siswi yang disiplin, membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. 4. Mencetak siswa-siswi yang taat beribadah. SOTK SDN 3 Susukan dengan dikepali oleh Bapak Saifullah SPD dan saya sendiri sebagai guru kelas 5. Rumusan masalah yang melatar belakangi dari banyaknya masalah yang ada di SDN 3 Susukan, salah satunya adalah kurangnya minat baca pada siswa-siswi SDN Negeri 3 Susukan. Maksud dan tujuan dalam perencana aksi kali ini yang ingin saya lakukan dalam masa kerja saya yaitu meningkatkan minat baca di SDN Negeri 3 Susukan. Permasalahan: di kelas 5 masih ditemukan beberapa anak yang masih belum bisa membaca, karena membaca adalah hal penting menambah kemampuan anak sehingga ini menjadi hambatan buat siswa untuk dapat mengikuti belajar di kelas atas. Solusi: sebagai guru P3K yang profesional, maka dalam melaksanakan tugasnya saya akan membuat rencana aksi perubahan, yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan lingkungan atau ruang kelas yang nyaman. Rencana aksi pembelajaran Juli 2025 sampai dengan Mei 2029. Kegiatan yang pertama, mencari tahu sejauh mana minat baca peserta didik. Tujuannya meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator pencapaian: mengetahui sejauh mana minat baca peserta didik dengan mengisi angket. Rencana aksi pembelajaran tahun 2025 hingga 2029. Kegiatan yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua peserta didik mengenai rendahnya minat baca pada peserta didik. Tujuan kinerja: meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator pencapaian: bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua peserta didik untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik. Rencana aksi pembelajaran yang ketiga, mengelola taman baca yang ada di halaman sekolah dengan berkolaborasi dengan stakeholder sekolah dan orang tua. Tujuan: pemanfaatan taman baca yang ada di halaman sekolah.
Indikator memaksimalkan taman baca di halaman sekolah untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik. Rencana aksi pembelajaran yang keempat, menerapkan budaya literasi melalui pojok baca. Tujuannya meningkatkan minat baca peserta didik di setiap pertemuan dalam kelas. Indikator pencapaiannya menciptakan peserta didik yang gemar membaca dan menjadikan budaya literasi. Untuk rencana aksi yang kelima yaitu kegiatannya pembiasaan kegiatan literasi 15 menit sebelum kegiatan belajar dan di sela-sela jam istirahat atau sebelum jam pulang sekolah. Tujuan kinerja meningkatkan minat baca peserta didik dengan memanfaatkan taman baca sekolah dan pojok baca. Indikator pencapaiannya tingkat minat baca peserta didik mengalami peningkatan dengan memanfaatkan taman baca di halaman sekolah dan pengadaan pojok baca di kelas. Sekian untuk kesimpulannya. Dari hasil penjabaran di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Seperti halnya ASN P3K harus dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi, agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara ilmunya saja, tetapi lebih jauh lagi lebih memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut, mengetahui rencana strategi yang ada di OPD maupun sekolah, merancang rencana strategi pembelajaran yang berjangka, meningkatkan pemahaman nilai-nilai dasar ASN, etika dan kode etik profesi, membekali P3K dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN, membentuk sikap dan perilaku profesional, berorientasi pelayanan publik, dan berintegritas. Saran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya harus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama guru. Bagi kepala sekolah untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta mengimplementasikan berakhlak di dalam pelayanannya.